adalah Rick Riker, sosok remaja culun bersahaja yang menjadi sosok sentral dalam film kali ini. Ia tak hanya sekedar culun saja, tetapi juga dikisahkan sebagai remaja yang kerap menemui kesialan. Meski terbilang cupu dan santuy, namun seperti remaja puber lainnya, Rick juga memiliki gadis tambatan hatinya yang ada di sana. Adalah Jill Johnson, gadis remaja yang juga menjadi teman sekelas Rick. Namun bedanya, Jill adalah gadis yang cantik dengan tubuh yang indah dan begitu mantap, mudah bergaul dan sangat jauh dari kesan culun layaknya Rick. Hal itulah yang membuat Jill begitu menarik, bahkan ia kini tengah menjalin hubungan spesial dengan remaja populer lainnya yang bernama Lance. Rick juga ternyata memiliki seorang sahabat yang selama ini setia menemaninya. Ia adalah Trey, yang merupakan teman kelas sekaligus sosok yang selama ini selalu mengingatkan Rick agar menjauh dari Jill. Tak seperti biasanya, kali ini rombongan kelas Rick mendatangi salah satu perusahaan kimia bernama Amalgamated. Di perusahaan itulah para rombongan disambut hangat oleh Dr. Strom, kepala bagian penelitian sekaligus juga otak dari semua eksperimen yang telah dilakukan Amalgamated, termasuk diciptakannya laboratorium genetik binatang. Di laboratorium itulah berbagai jenis binatang tercipta melalui eksperimen dari Dr. Strom. Meski sejumlah binatang terkesan aneh dan tak seperti binatang pada umumnya. Keributan juga sempat terjadi antara Rick dan Lance. Namun untungnya aksi mereka berhasil dihentikan oleh paman Lance yang kebetulan juga bekerja di sana. Tak tanggung-tanggung, pria bernama Lau Landers itu ternyata menjabat sebagai pengawas ilmuwan sekaligus CEO dari Amalgamated. Nah, di luar dugaan, Lau ternyata mengetahui cukup baik sosok orang tua dari Rick. Bahkan ia masih mengenali nama keduanya meski telah cukup lama tak bertemu. Dalam obrolannya, Rick mengungkapkan bahwa kedua orang tuanya yaitu Blaine dan Julia Riker telah tiada sejak 9 tahun yang lalu. Kondisi itulah yang akhirnya memaksa Rick untuk tinggal bersama paman dan bibinya sampai saat ini. Tak banyak obrolan yang dibicarakan oleh Rick dan Lau. CEO Amalgamated itu pun kemudian pergi meninggalkan para rombongan di lab. Menyadari pamannya telah pergi, Lance sontak mendorong Rick yang membuat remaja culun itu tersungkur dan mengenai kotoran binatang. Kesialan nampaknya tak berhenti sampai di situ saja. Rick yang mencoba membersihkan pakaiannya dari kotoran ternyata malah menggunakan cairan feronom yang seketika membangkitkan hasrat berkembang biak dari semua binatang yang ada di sana. Alhasil, remaja culun itu pun kini hanya bisa pasrah menjadi pelampiasan dari binatang yang ada di Amalgamated. Menariknya, dari sekian banyak binatang yang mengawini Rick, ternyata ada capung super yang juga turut menyerang leher dari remaja itu. Dari sengatan binatang inilah, Rick mulai merasakan banyak keanehan dalam tubuhnya. Sementara itu, presentasi tengah diadakan oleh Dr. Strom dan Lau di hadapan para investor di Amalgamated. Namun tak seperti sebelum-sebelumnya, kali ini mereka menunjukkan penemuan terbaru yang diklaim mampu merubah DNA dan memperbaiki tubuh manusia menjadi sehat sempurna. Konyolnya, Lau yang selama ini bermasalah dengan kesehatannya dan selalu menolak menjadi tua, malah menjadikan dirinya sebagai percobaan dari mesin tersebut. Meski awalnya sempat ragu, namun pada akhirnya prosedur penggunaan alat itu pun dilakukan. Di luar dugaan, alat yang digadang-gadang bakal memberi kesehatan sempurna pada objeknya ternyata malah tak memberikan sedikit pun perubahan kepada Lau. Alhasil, ia pun hanya menjadi bahan ejekan dari para investor yang ada di sana. Namun, siapa sangka coy, Lau yang terlihat biasa-biasa saja seketika malah mampu menyerap jiwa dari tubuh investornya yang membuat tubuhnya menjadi lebih muda dan sangat segar. Kembali ke Rick, perubahan drastis dalam tubuhnya kini mulai ia rasakan. Mulai dari kekacauan yang ia buat di kampus, merayap pada dinding bangunan, hingga aksi heroiknya dalam menyelamatkan seorang pejalan kaki. Seolah semua berlalu begitu saja dan memberikan pencerahan tentang kekuatan yang baru ia dapatkan. Hal itulah yang membuat Rick kembali pada kenangan lamanya, di mana kala itu mendiang sang ayah pernah berpesan agar Rick bisa menjadi seorang pahlawan. Lamunan tentang masa lalu pun akhirnya terhenti.
Setelah perhatian Rick tertuju pada kamar Jill yang notabene merupakan tetangganya sendiri. Tak lama kemudian, gadis itu pun keluar dengan raut wajah yang sangat masam. Karena ternyata Jill dan ibunya baru saja bertengkar cuy. Kini gadis yang tengah galau itu pun lalu pergi dengan dijemput oleh Lance menggunakan mobil mewahnya. Menyadari ia tak selevel dengan Jill, Rick bukannya mundur untuk mencari gadis idaman barunya, ia justru terpicu untuk membeli mobil yang sekiranya layak untuk dibawa kencan dengan Jill. Namun ternyata membeli mobil tidaklah semudah seperti yang dibayangkan sebelumnya. Karena harga mobil yang ada di pasaran jelas sangatlah mahal bagi remaja seperti Rick. Anehnya, pencarian mobil di internet yang dilakukan oleh Rick malah mendapat perhatian dari sosok misterius di luar sana. Adalah Profesor Xavier, sosok yang tiba-tiba melakukan panggilan video dengan Rick melalui perangkat komputernya. Tak hanya membahas tentang kekuatan capung saja, Profesor itu juga sempat mendorong Rick untuk berlatih menyempurnakan kekuatannya, termasuk kekuatan untuk terbang. Meski sempat bingung dengan kemunculan panggilan video tadi, namun Rick yang pada dasarnya sangat berambisi untuk membeli mobil akhirnya mencari jalan pintas dengan mengajukan pinjaman di bank. Nah, di salah satu bank, kekecewaan agaknya harus rela ditelan mentah-mentah oleh Rick. Pasalnya, ia yang hanya mahasiswa biasa tanpa penghasilan sama sekali jelas tak mungkin untuk bisa mengajukan pinjaman. Alhasil, ia pun harus mau pulang dengan hasil nihil. Secara mengejutkan, suasana hening di bank tersebut seketika berubah setelah seorang perampok melayangkan tembakan seraya meminta uang dari bank tersebut. Nah, konyolnya di sini, Rick yang mengetahui gelagat perampok itu malah seakan membantunya untuk kabur dari sana. Hal itu semata ia lakukan sebagai wujud kekesalannya karena pinjaman yang ia ajukan ditolak begitu saja. Namun apa yang dilakukan oleh Rick ternyata malah berimbas pada pamannya sendiri. Karena ternyata sang paman harus terluka karena ditembak oleh perampok yang baru saja kabur dari bank. Mirip seperti kisah seseorang. Atas insiden itulah pukulan besar terasa benar-benar telah menjatuhkan mental Rick. Hingga kemudian semangatnya mulai tumbuh setelah ia bertemu dengan Profesor Xavier. Sosok yang sempat muncul melalui panggilan video di internet itu ternyata adalah pendiri dari Xavier School. Sebuah sekolah yang diisi oleh banyak murid dengan bakat yang luar biasa. Sejak saat itulah Rick mulai membuat sendiri kostum superhero-nya dan melakukan serangkaian aksi heroik di seluruh sudut kota. Di sisi lain, ambisi besar untuk bisa hidup abadi mulai tumbuh dari dalam diri Law. Ia yang awalnya hanya ingin tampil muda, kini malah ingin bisa hidup selamanya dan lebih kuat dari sebelumnya. Namun untuk mewujudkannya, Law harus mendapatkan Ceruleum yang secara kebetulan hanya ada di Universitas Empire. Dengan semangat yang berapi-api, Law akhirnya nekat mencuri Ceruleum dan mengklaim dirinya sebagai sosok penguasa baru bernama Hourglass. Rick yang mengetahui berita itu pun dengan cepat tiba di tempat tersebut dan mulailah pertarungan antara dua manusia super yang ada di sana. Dan sial bagi Rick, ia yang seharusnya bisa dengan mudah membekuk Hourglass malah terkapar usai terkena serangan dari lawannya itu. Alhasil, Hourglass pun kabur dengan membawa Ceruleum yang diinginkannya. Momen indah juga sempat dirasakan oleh Rick. Ia yang selama ini terus disibukkan dengan menyelamatkan banyak warga sipil, akhirnya mendapat Jill yang tengah dikerumuni oleh sejumlah perampok. Melalui aksi heroiknya, Rick bisa dengan mudah menumbangkan semua perampok yang ada di sana. Dan alhasil, ia pun mendapat ciuman terima kasih oleh gadis idamannya itu. Di waktu yang sama, Law yang telah mendapatkan Ceruleum kini tengah merancang alat khusus yang bisa membuatnya lebih cepat mencapai keabadian. Namun untuk bisa mencapainya, Law membutuhkan setidaknya 47.000 korban yang akan menjadi tumbal baginya. Beralih ke Jill, persiapan untuk makan malam tengah dilakukannya di rumah bibi Rick. Namun undangan yang seharusnya hanya ditujukan untuk Lance ternyata malah turut dihadiri oleh Law yang juga ingin mendampingi keponakannya itu. Nah, dari sinilah Law akhirnya menyadari bahwa ternyata sosok superhero capung yang sempat bertarung dengannya adalah si Rick ini. Hal itu didasarkannya pada bekas luka gores yang ada di lengan remaja tersebut.
Malam harinya, momen romantis yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Rick dan Jill terpaksa harus terganggu dengan begitu tidak santuy. Karena tiba-tiba Hourglass datang dan mengacaukan semuanya, termasuk merenggut nyawa bibi Rick. Kematian sang bibi nampaknya telah meruntuhkan semangat Rick untuk menjadi superhero. Terlebih Jill juga ternyata turut kecewa dengan Rick yang selama ini tak mau terus terang mengenai perasaan cintanya. Kondisi itulah yang membuat Rick depresi, seakan tak ada lagi harapan baginya untuk menjadi superhero atau bahkan sekedar menjadi orang baik seperti sebelumnya. Sementara itu di sisi lain, sang paman yang telah pulih dan prihatin dengan kondisi Rick lalu memberi semangat pada keponakannya itu, termasuk memberikan cincin peninggalan ayah Rick. Seolah teringat kembali tentang impian mendiang sang ayah pada Rick, ia pun seketika menemukan lagi semangatnya dan berniat untuk menggagalkan aksi jahat Hourglass. Nah, singkat cerita, kini Rick telah ada di sebuah acara penghargaan, di mana dalam acara tersebut berkumpullah ribuan orang dari berbagai kalangan. Kedatangan Rick semata adalah untuk menemukan si Hourglass, karena ia mengetahui bahwa kerumunan banyak orang seperti inilah yang menjadi target Hourglass untuk menyerap jiwa mereka dan menjadikannya sebagai abadi. Konyolnya, Rick yang tidak tahu sosok asli dari musuhnya itu malah menyerang kawanan biksu yang diyakininya sebagai Hourglass. Hingga kemudian muncullah Hourglass yang sesungguhnya. Pertarungan juga sempat terjadi antara Rick dan Hourglass. Namun itu semua terhenti setelah Jill terkena serangan pisau titanium dari penjahat itu yang sekaligus juga menyerap jiwanya. Menyadari jiwa dari gadis idamannya telah direnggut, Rick lalu mencoba mengembalikan jiwa Jill melalui mesin yang tengah digunakan Hourglass. Kembalinya jiwa Jill nampaknya bukanlah akhir dari pertarungan Rick dan Hourglass. Secara mengejutkan, penjahat tersebut malah melemparkan peledak ke tubuh Rick yang siap menghancurkan superhero capung itu. Dengan mengesankan, Rick yang tak bisa melepas alat peledak tersebut lalu memutuskan untuk mendekat ke arah Hourglass dan membuat ledakan yang menghancurkan musuhnya itu. Ledakan yang timbul ternyata tidak hanya menghancurkan Hourglass dan mesinnya saja, tetapi juga menghempaskan tubuh Jill dan membuatnya melayang jatuh dari atap gedung. Menyadari gadis yang dicintainya tengah terjatuh, Rick tanpa pikir panjang lalu melompat dan meraih tubuh Jill. Konyolnya, Rick yang menyadari bahwa dirinya belum bisa terbang malah kini dibuat repot sendiri karena ia dan Jill akan sama-sama tewas dan jatuh dari ketinggian. Namun, siapa sangka, momen adu mulut yang dilakukan oleh kedua remaja itu ternyata telah merangsang Rick untuk menumbuhkan sayapnya. Dan alhasil mereka pun akhirnya bisa terbang dan selamat dari mautnya. Nah, di akhir film Rick yang berhasil terbang nampak sangat bahagia karena ia kini telah resmi menjalin hubungan spesial dengan si Jill. Ia bahkan bersumpah untuk terus berjuang sebagai superhero capung. Namun tak lama kemudian sebuah helikopter melintas dan menabrak kedua remaja itu. Dan lagi-lagi film ini pun harus berakhir dengan begitu tidak santuy. Nah, itulah lo cerita dari film superhero movie yang rilis tahun 2008. Ya, film parodi si manusia laba-laba atau Spider-Man yang cukup seru dinikmati di kala santuy maupun di kala yang tidak santuy. Kalau sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini, sobat bisa banget nih aktifkan lonceng notifikasi untuk menonton video-video keren kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.